saya di Putri Anugrah Ramadana dengan NIM 859775562. Saya dari UPBJJ Kendari, Pokjar Kendari Gabungan. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD yang berjudul telinga. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama lembar pengamatan, alat tulis, dan juga gambar struktur alat pendengaran manusia. Adapun judul praktikum yang saya jelaskan hari ini adalah percobaan struktur dan fungsi telinga. Yang kedua, percobaan transmisi pendengaran. Tujuan percobaan: 1. Untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusut telinga beserta fungsinya. Yang kedua, untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suatu sumber bunyi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian telinga. Telinga merupakan indera pendengaran. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga dalam, dan juga telinga tengah. Telinga luar merupakan bagian telinga yang berguna sebagai penangkap getaran suara. Telinga tengah berupa rongga yang berisi udara, dan telinga dalam berawal dari tingkat oval dan terowongan yang disebut labirin. Bagian-bagian telinga. Telinga luar, daun telinga merupakan bagian telinga yang paling jelas terlihat dari luar. Daun telinga memiliki lekukan-lekukan khas yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Daun telinga memiliki struktur yang lentur dan elastis karena tersusun atas jaringan tulang rawan. Saluran telinga merupakan kelanjutan dari daun telinga yang menjadi saluran masuknya gelombang suara menuju organ-organ pendengaran di bagian dalam. Gendang telinga akan bergetar ketika menerima gelombang suara yang datang. Getaran atau vibrasi dari gendang telinga akan diteruskan menuju tulang-tulang pendengaran. Jendela oval merupakan membran yang berbentuk oval pada permukaan koklea. Jendela oval akan menerima getaran dari tulang sanggurdi dan meneruskannya menuju koklea. Rumah siput atau koklea merupakan saluran berbentuk seperti rumah siput di telinga bagian dalam. Koklea mempunyai 2 ruangan besar, yaitu saluran vestibular di bagian atas dan saluran timpanik di bagian bawah yang dipisahkan oleh ductus koklea yang berukuran lebih kecil. Saluran vestibular dan timpanik berisi cairan perilimpa, sedangkan ductus koklea berisi cairan endolimpa. Kesimpulannya, percobaan pertama, bagian-bagian telinga. Ada telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Untuk bagian tengah terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguri. Untuk bagian dalam terdiri dari jendela oval, rumah siput atau koklea, organ korti, jendela bundar, vestibula, saluran semicircular, saluran eutasius. Untuk percobaan kedua, sumber bunyi menghasilkan gelombang bunyi atau suara di udara dan ditangkap oleh daun telinga. Daun telinga berfungsi sebagai corong untuk mengumpulkan getaran bunyi. Getaran bunyi tersebut kemudian masuk ke dalam lubang telinga. Ketika getaran bunyi mencapai gendang telinga, akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, tingkat oval dari rumah siput ikut bergetar. Demikian pula cairan limfa di dalam rumah siput, dan getaran cairan limfa merangsang ujung-ujung saraf. Ujung-ujung saraf menyampaikan rangsangan bunyi tersebut ke otak, sehingga kita dapat mendengar bunyi dengan jelas. Sekian penjelasan dari saya untuk praktikum IPA di SD yang berjudul telinga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.